Di Turki juga terjadi ketegangan yang luar biasa dan saya mengalami masa di mana saya harus buka jilbab ketika jadi di Turki itu waktu itu tentu saja ya. Setiap kali partai Islam menang, itu tekanan terhadap simbol-simbol keislaman sangat tinggi sekali. Saya pun menyaksikan tidak hanya harus membuka jilbab ya, tapi mahasiswi itu dihadapkan pada dilema apakah mereka akan mempertahankan keyakinan bahwa jilbab itu adalah identitas keislaman dia karena mereka meyakini itu wajib, ataukah keluar dari kuliah itu. Oh, Saya boleh nyambung sedikit nggak, Mas Rozali? sedikit aja Mas, waktunya. Silakan. Eh, jadi begini, kalau kita lihat perdebatan di Barat itu ya, terutama tentang kehadiran orang-orang Islam di sana itu secara garis besar itu ada dua sikap. Sikap orang-orang kanan konservatif dengan orang-orang kiri yang progresif liberal ya. Okay. Nah, orang-orang kanan yang konservatif ini kebanyakan itu mereka tidak suka dengan orang-orang Islam ini dan mereka punya kecenderungan Islamofobia. Dan mereka ini sangat setuju dengan dengan narasi yang dibangun oleh Macron kemarin dalam pidatonya itu. Bahkan mereka menganggap Macron itu kurang keras karena masih terlalu lembut itu. Nah, sementara yang di sebelah kiri, partai-partai buruh, partai-partai sosialis, komunis ya, itu mereka biasanya salah satu ciri-cirinya adalah mereka membela kaum imigran dan membela keunikan masyarakat Islam di sana. Dan mereka biasanya berpandangan bahwa setiap ada upaya untuk melakukan gerakan untuk menafsirkan kembali ajaran Islam, mengkritik penafsiran-penafsiran Islam yang bermasalah, itu mereka nggak suka karena itu dianggap sebagai Islamofobia. Nah, menurut saya ada dua masalah dengan cara memandang seperti ini. Orang-orang kiri di Paris, di Prancis, itu umumnya mereka membela kehadiran orang-orang Islam ini. Mereka anti-Islamofobia dan seterusnya. Tapi mereka kadang-kadang tidak berani masuk kepada sektor yang sensitif, yaitu misalnya seperti dikatakan tadi oleh Kiai Yahya, kita kan harus mendorong juga orang Islam jujur untuk melihat warisan tradisi kita. Misalnya, apakah kita sekarang ini ya mau menerapkan hukum bunuh kepada orang yang menghina Kanjeng Nabi? Itu kan ya kita harus pikirkan itu bagaimana mereinterpretasi pandangan seperti ini. Nah, ini kadang-kadang orang kiri di Perancis yang membela orang-orang Islam ini nggak suka dengan orang-orang Islam yang mendorong untuk melakukan rethinking, i'adatut tafkir atau membaca ulang tradisi. Itu mereka nggak setuju karena itu dianggap itu memojokkan orang Islam. Itu rasis, itu Islamofobia. Nah, sementara orang-orang Islam perlu melakukan itu. Bagi saya kalau kita tidak melakukan, tadi dikatakan oleh Kiai Yahya, kalau nggak jujur mengakui ini juga masalah. Nah, tetapi i'adatut tafkir ini juga perlu dilakukan oleh pihak Perancis sendiri. Apakah betul laicite yang keras seperti ini masih relevan sekarang? Beberapa tahun yang lalu, kira-kira tahun 2016 atau 2017, pemerintah Prancis itu pernah melarang satu kelompok yang punya kaitan dengan orang Turki ini, yang punya kaitan dengan Turki, namanya Grey Wolves ya, Grey Wolves ya. Ini kelompok yang pro Turki. Nah, mereka itu pernah melakukan tindakan yang melecehkan genosida Armenia. Mereka mengingkari bahwa ada genosida Armenia itu. Nah, itu oleh pemerintah Prancis dilarang, dibubarkan kelompok ini namanya Grey Wolf ini. Artinya apa? Ini kan problematis. Kenapa pemerintah Prancis keberatan terhadap orang-orang yang menolak adanya fakta sejarah genosida Armenia, tapi mengatakan bahwa hak Charlie Hebdo untuk membela hak Charlie Hebdo untuk menerbitkan kartun Nabi. Itu kan, jadi sebetulnya kebijakan pemerintah Prancis itu juga ada double standarnya.
Jadi makanya perlu jujur itu menurut saya penting itu. Jadi pemerintah Prancis juga perlu melakukan kritik diri, masyarakat Islam juga perlu. Saya kira itu ya. Oke. Matur nuwun. Mbak Nur Rofiah ada tambahan? Sedikit saja ya Mas ya. Yeah. Jadi apa yang terjadi di Prancis itu tadi dijelaskan, itu mengingatkan saya apa yang terjadi di Turki. Di Turki juga terjadi ketegangan yang luar biasa dan saya mengalami masa di mana saya harus buka jilbab ketika, jadi di Turki itu waktu itu tentu saja ya, setiap kali partai Islam menang itu tekanan terhadap simbol-simbol keislaman sangat tinggi sekali. Saya pun menyaksikan tidak hanya harus membuka jilbab ya, tapi mahasiswi itu dihadapkan pada dilema apakah mereka akan mempertahankan keyakinan bahwa jilbab itu adalah identitas keislaman dia, karena mereka meyakini itu wajib, ataukah keluar dari kuliah gitu. Dan banyak sekali di Turki waktu itu yang perempuan-perempuan itu ambil strategi untuk pakai wig, mengganti jilbabnya supaya bisa tetap kuliah, supaya bisa bekerja di pemerintahan. Dan bagi laki-laki itu tidak hanya perempuan jilbab, kalau laki-laki itu cambang ini Mas. Jadi laki-laki yang bercambang, mahasiswa yang bercambang itu kampus sampai di pagar betis polisi, tidak boleh masuk sampai mereka mencukur, sampai mereka membuka jilbab. Nah, menurut saya problem utamanya adalah bagaimana hubungan antara agama dan negara itu yang belum selesai. Bagaimana caranya Muslim, terutama mereka yang hidup di negara-negara plural seperti Indonesia atau negara-negara bahkan mayoritas non-Muslim menjadi minoritas, itu gimana caranya mendudukkan diri, meletakkan identitas keislaman dan identitas kewarganegaraan. Dan persoalan itu menurut saya di NU sudah selesai. Jadi NU sebetulnya punya banget pemikiran-pemikiran yang bisa ditawarkan kepada masyarakat internasional kalau kita ingin misalnya ya membantu mereka yang masih kebingungan dalam mendudukkan diri terhadap identitas ganda itu, apakah bagaimana sebagai Muslim di satu sisi dan bagaimana sebagai warga negara. Dan itu tentu saya tidak hanya kapasitas Muslim ya, tetapi juga umat agama lain di sebuah negara demokrasi. Terima kasih Mas Rozali, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, matur nuwun Dr. Nur Rofiah. Mas Shaltut, close beliau. Oke. Oh, ada. Mas Shaltut ada tambahan sekalian closing statement? Ya, ada. Cih, monggo. Halo, kedengeran suara saya? Boten, sudah oke. Nah, ya, tadi terkait partai di Prancis, tadi Yai Ulil sudah menyampaikan terkait partai kiri. Nah, yang menarik ini terkait kasus Samuel Paty. Partai kiri ini trennya malah justru ke kanan, pendulum ini ke kanan. Pendulum ke kanan itu misalnya kita lihat pidato-pidato bagaimana presiden-presiden partai politik kiri, misalnya Jean-Luc Mélenchon, jadi dia ketua partai La France Insoumise, dia partai ekstrim kiri, partai ekstrim kiri, di mana dia menyerukan pengusiran terhadap orang-orang Chechen yang terlibat dalam Islamisme politik di Prancis, atau misalnya paling tidak terkait dengan orang-orang Chechen, karena orang Chechen asumsinya adalah kelompok radikal zaman konflik Ceknya, itu satu. Nah, terus kemudian yang lainnya adalah Olivier Faure itu juga partai sosialis juga bilang ini ada masalah terkait imigran, dan ternyata kemudian baru kebuka begitu kasus Samuel Paty. Nah, di mana kasus imigran dan Islam identitasnya nggak bisa dipisah gitu. Nah, ini disampaikan oleh partai sosialis. Ini menjadi menarik karena kemudian konstelasi politik Prancis yang mungkin ngelihat pendulumnya semakin ke kanan, kayaknya semuanya bergeser ke kanan ini, Yai Ulil. Yang mungkin kita perlu ngasih narasi, narik garis itu semakin ke nilai humanitarian dan sebagainya. Kalau kita ngutuk Prancis terus-terusan, ini pendulum semakin ke kanannya tambah parah, dan kayaknya kemungkinan Le Pen bisa menang ini. Yang itu yang
perlu dicatat. Dan yang menarik terkait polarisasi politik di Prancis justru dari partai kanan tengah, partainya Nicolas Sarkozy. Damien Abad, ini dugaan saya, dia akan mau nyalon presiden. Dia nyalon presiden, khususnya pada saat semua mengutuk tidak terima terkait boykot dan kata-kata kasarnya Recep Tayyip Erdogan. Dia bilang Erdogan ini nggak play lah bahasa Jawanya. Kenapa? Karena satu sisi dia memprovokasi para separatisme Islamis dan kelompok radikal semakin keras di satu sisi. Yang kedua menyisakan namanya kelompok ekstrem kanan yang ini nggak ada lawannya, namanya Marine Le Pen. Nah, kita yang di tengah-tengah kecepet asu gitu ya. Nah, itu justru dari partai kanan tengahnya Nicolas Sarkozy. Kalau dugaan saya dia akan maju, dugaan saya ya. Karena kemudian dia nyalain semuanya nih, nyalain Le Pen, nyalain Macron, nyalain apa? Oh iya pengen maju bahasa ini. Kalau yang lain justru semakin ke kanan. Itu sih yang kemudian perlu dicermati terkait politik Perancis yang kemudian termasuk tadi catatan menarik harusnya kita menjalin kerjasama dengan Perancis, jangan malah ikut ke pihak Uya dan kemudian ikut mengutuk pidato Macron yang menurut saya pidato Macron yang mana ini harus clear dulu, misalnya satu itu. Terus yang kedua, sebenarnya kita bisa jalin kerjasama misalnya dengan ulama-ulama Perancis, misalnya Dewan Masjid Perancis, dengan Imam Masjid Paris, macam-macam, atau kita bisa nyambungkan bahwa narasi-narasi mereka itu sama dengan narasi kita. Ngomong Islam de Lumière, praktek Islam yang mencintai negara itu ada di NU. Nah, itu narasinya cakep banget itu. Itu kita bahkan misalnya di pidatonya Macron tanggal 2, Macron itu menjanjikan beasiswa untuk mempromosikan Islam de Lumière. Artinya harusnya itu punya orang-orang NU punya kesempatan kuliah ke Perancis, mencetak paling tidak yang ngambil hukum Islam lah. Itu Ustadz Ayang lah. Kalau setahu saya yang orang Indonesia ngambil hukum Islam di Perancis atau pemikiran Islam di Perancis, itu Ustadz Ayang yang tertib lah. Nah, Pak, kita bisa ngirim, Macron itu janji pada saat tanggal 2 itu akan ngasih beasiswa kepada 300.000 pelajar atau mahasiswa. Di Mosok tepak itu. 1.000 nggak ada orang NU kan ya, kok patut Macron ini. Itulah maksudnya kita ambil lah, ya kita cocok, kita sambut. Oke, ini kita sodorin nama. Misalnya nanti mungkin Ustadz Ayang yang sebagai orang ahli-ahli Islam, sama sebenarnya catatan menarik sebenarnya Mas Muhammad Ali ya, yang pernah sebenarnya dapat beasiswa Perancis, tapi kemudian beliau lebih memilih pergi ke Glasgow atau kemana saya lupa. Nah itu bisa jadi pintu masuk kita, misalnya kemudian menyambut ambisi Macron untuk mempromosikan Islam de Lumière. Kita nyetor nama aja, PBNU langsung nodong nama ke Dubes Perancis. Ini loh, ngomong tentang Islam Nusantara ini, dosennya ada namanya Yaulil, lah, suruh lengkap ini, monggo bikin program kerjasama misalnya dengan UNU di Jakarta, dengan UNU di Jogja, dengan mana, ngomong tentang ini loh, ini konkret ini. Ini bukan cuma sekedar wacana, baru beberapa hari, tanggal 25 September ketemu tanggal 2 Oktober disampaikan Islam de Lumière, tapi ini ada, institusinya ada. Oke, Islam Mas. de Lumière ini kita sudah siap gitu. Siap. Gitu. Terima kasih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Terima kasih kepada semua narasumber kita. Kita sudah maghrib di sini di Jakarta. Kita akan segera tutup.